Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala apapun yang kita tidak inginkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lafaz kulun yang ada di dalam hadis fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla bid'ah wa kulla dhalalatin finnar, atau yang masyhur kita dengar kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, kita akan bongkar lafaz kulun versi ilmu mantik ya. Dalam kitab Sulamun Nawarah atau Sulamun Murawna karangan Syekh Abdurrahman Al-Akhtar, ada bait Bismillahirrahmanirrahim. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu daka laisa dawukum. Wahai sumaliku lifarin hukima fa innahu kulliyatun qad hukima ilaih ya. Nah, di dalam hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, lafaz kulun yang ada di dalam kullu bid'atin. Nah, kulun yang pertama itu disebutnya kulnya kul majmu. Artinya itu sebahagian atau sekumpulan, bukan setiap atau sekelompok. Kul yang artinya itu sebahagian atau sekumpulan, bukan setiap atau keseluruhan. Paham ya? Jadi simpulnya dalam kalimat kullu bid'atin dhalalah adalah menghukumi secara komunitas ya, bahasanya ya, tanpa melihat kepada individu atau kepada personil daripada komunitas tersebut. Jadi menghukuminya itu sebagian. Kita kasih contoh seperti ya dalam kitab Syarah Sulamun Nawarah itu, dalam kitab Sulam Alawi atau dalam kitab Soban ada contoh kullu rajulin min bani tamimin yahmilu as-sahratal adimah. Kullu rajulin min bani tamimin yahmilu as-sahratal adimah. Kalau kita bahasakan secara gamblang, setiap lelaki dari turunan Tamim, dari Bani Tamim, yahmilu as-sahrata, yaitu membawa atau memikul batu al-adimata yang besar. Nah, tafsiran kulu di sini ae majmu'ihim la jami'ihim, yaitu yang dimaksudnya itu majmu'ihim, sekumpulan. La jami'ihim, bukan seluruhnya, bukan seluruh Bani Tamim, tapi sekumpulan. Sebab id qad yakunu bihim man la yaqdiru 'alaiha. Sebab ada di antara kaum tersebut ya, orang-orang dari kaum tersebut, individunya itu atau personil dari kaum itu, dari komunitas Bani Tamim itu, orang yang tidak kuat memikul batu. Jadi yang disebut kulu Bani Tamim itu sebahagian Bani Tamim sanggup memikul batu yang besar, gitu ya. Jadi kita simpulkan berarti makna dari hadis kulu bid'atin dhalalah itu sebahagian bid'ah ada yang sesat dan sebahagian bid'ah ada yang tidak sesat. Kalau orang-orang Wahabi menyebutnya kan, wah masa iya ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau kita dalami lafaz kulun itu banyak di dalam Al-Qur'an atau hadis. Lafaz kulun yang dimaknainya itu tidak keseluruhan tapi sebahagian. Salah satu ada di dalam surat Al-Kahfi ya. Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 79 kalau nggak salah. 'A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya agak ngerokok ya.
wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa. Jadi ketika itu Nabi Khidir membolongi perahu punya nelayan ya. Dia mengatakan wa kana warahum malikul yaqutu, karena sebab saya merusak perahu ini karena warahum malikun, nanti akan ada raja yaqutu kulla safinatin, yang mana raja itu akan merampas kulla safinatin setiap perahu gitu, bosban dengan yang dasar gitu. Padahal raja itu tidak mengambil semua perahu, tapi dia mengambil sebahagian perahu, yaitu perahu yang bagus. Nah, maka ini jadi dalil bahwa kulun, tidak semua lafaz kulun di manaan itu setiap atau keseluruhan, tetapi sekumpulan atau sebagian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Al-Quran lagi, itu surat Al-Ahqaf ya, ayat 25 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tudammiru kulla syai'in bi'amriha. Nah, ini menceritakan tentang kaum Ad ya, yang diazab oleh Allah dengan angin. Yaitu angin menghancurkan segala sesuatu atas perintah Tuhannya, ya atas perintah Allah. Jadi angin menghancurkan segala sesuatu yang ada di kaum Ad atas perintah Allah. Nah, ini kenyataannya, buktinya gitu. Tidak semua dihancurkan oleh angin, tetapi sebahagian gitu. Kenapa? Karena bekas-bekas reruntuhan yang disapu oleh angin itu masih ada. Nah, itu menandakan bahwa hulu di situ artinya sebahagian, bukan keseluruhan, bukan semuanya ya, bukan setiap. Yang ketiga, masih dari Al-Quran, itu surat An-Naml, ayat 23 ya kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun nadim. Ini menceritakan tentang burung hudhud yang melapor kepada Nabi Sulaiman bahwa dia itu melihat seorang raja istri, yang mana raja istri itu bisa menundukkan kaumnya gitu. Jadi kaumnya turut kepada dia. Wa utiyat min kulli syai'in, dan istri itu diberi min kulli syai'in, dari setiap perkara, dari setiap, jadi segala sesuatu dia itu punya gitu ya. Jadi Ratu Bilqis itu dianugerahi segala perkara, kerajaan, tahta, harta, segalanya ya, dianugerahi segalanya. Padahal tidak segalanya. Buktinya Ratu Bilqis tidak mempunyai kerajaan Nabi Sulaiman, tidak mempunyai harta yang ada di Nabi Sulaiman. Nah, itu menandakan bahwa kulli lafaz kullu di dalam ayat itu menunjukkan bahwa maknanya itu sebahagian ya. Min kulli syai'in, sebahagian perkara, sebagian harta. Nah, itu dalil tentang apa? Dalil tentang bahwa lafaz kulun, tidak semua lafaz kulun bermakna setiap. Yes. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Beliau berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya, juz 6 Sahifah 154, qalu wa kullu bid'atin dalalah. Nah, wa kullu bid'atin dalalah hada amun mahsus. Kata beliau, hada amun mahsus wal muradu ghalibul bid'ah. Itu. Ini adalah kata-kata umum yang dibatasi atau ditahsis. Lafaz kullu bid'atin dalalah atau kullu bid'atin dalalah ini lafaz umum yang ditahsis, yang maksudnya
adalah sebahagian bid'ah, bukan keseluruhan bid'ah. Jadi sebahagian bid'ah itu sesat, bukan seluruhnya bid'ah itu sesat. Nah, gitu. Sebab apa? Karena ada hadis yang mentahsis, karena ada satu hadis yang mentahsis hadis kullu bid'atin dalalah, yaitu hadis apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi man sanna fil Islam, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan dalam Islam, sunnatan hasanatan, kebaikan yang bagus, falahu ajruha, maka bagi yang melakukan kebaikan itu dikasih ganjaran, ajruman amila biha, dan orang yang mengikutinya. Maka Imam Nawawi tidak tanggung-tanggung menyebutkan hada takhsisu qauli sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka hadis ini, hadis man sana, itu mentakhsis, yaitu hadis yang kullu bid'atin dalalah. Nah, itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Pertama, mahmudun wa mazmumun. Pertama, mahmudun, bid'ah yang mahmud, terpuji, wa mazmumun, dan bid'ah tercela. Cara membedakannya gimana? Fama wafaqa as-sunnata fa huwa mahmud. Adapun bid'ah yang wafaqa, bid'ah itu kan perkara yang baru. Wafaqa yang mana itu wafaqa itu sesuai, ya. Wafaqa yang sesuai dengan sunnah bahwa mahmud, maka itu perkara dinamakan bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafaha bahwa mazmum, dan perkara yang baru yang khalafaha, yang menyimpang, tidak sama dengan sunnah, maka itu perkara dinamakan bid'ah mazmum atau bid'ah tercela. Lanjut ya, supaya kita tuntas. Bahkan Imam Ibnu Hajar menyimpulkan lagi, wal muradu bi qoulihi kullu bid'atin dalalah, yang dimaksud dengan sabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah, itu maksudnya ma ahdasa wala dalila lahu minasyar'i bi tariqin khasin wala amin, yaitu bahwa yang dimaksud dengan ucapan Kangjeng Nabi setiap bid'ah adalah sesat, yaitu adalah suatu perkara yang baru yang tidak punya dalil dari syariat, yaitu dari Al-Quran dan hadis, dari Allah dan Rasul, baik dalil secara umum atau secara khusus. Itu komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ya. Jadi kesimpulannya, Imam Al-Baihaqi mengatakan dalam kitab Fathul Bari, masih dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan al-muhdatsat dorbani, perkara yang baru itu ada dua. Ma ahdasa yakhalifu kitaban aw sunnatan aw asaron aw ijma'an fa huwa bid'ah. Pertama, perkara baru yang menyimpang atau tidak sama dengan Quran atau dengan hadis atau dengan asar ulama, ya, perilaku ulama, atau dengan ijma, fahadihi bid'atul dalal. Nah, ini perkara yang baru disebut bid'ah dalalah. Tetapi wa ma ahdasa minal khair la yukhalifu syai'an min dalik bahwa muhdatsatun ghairu madmumatun. Perkara yang baru tetapi dia itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan ulama dan para sahabat, maka itu dinamakan perkara yang baru atau bid'ah ghair madmumah. Jadi bid'ah ghair madmum atau bid'ah hasanah namanya itu. Gitu ya. Terus yang kedua ada kulun, yang dimaksud kulnya itu kul jami, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Nah, lafaz kullu yang ada dalam kullu dolalatin ini disebutnya kulnya kul jami, yaitu kul yang artinya setiap atau keseluruhan, dalam arti melibatkan semua afrod. Jadi kul yang artinya keseluruhan. Simpulnya begini, dalam kalimah wa kullu dolalatin finnar itu adalah
menghukumi kepada setiap personil, ya, dari personil-personil yang ada dalam komunitas tersebut, atau menghukumi semua afrod yang ada di dalam komunitas tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang berjawab pasti akan mati. Ayat anna jami'al anfus satadzuqu sakaratul maut. Setiap yang mempunyai nyawa pasti akan menjumpai sakarat maut. Nah, itu. Jadi kita artikan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Tidak ada kesesatan yang masuk surga. Wa kullu dalatin finnar, itu setiap kesesatan pasti masuk neraka. Jadi kulun yang pertama disebut kul majmu, jadi menghukuminya itu sebahagian, tidak setiap, tidak semuanya. Dan kulu yang kedua itu kul jami, jadi seluruhnya. Kullu bid'atin dolalah, sebahagian bid'ah itu ada yang dolalah. Wa kullu dolalatin, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.